Halo teman-teman semua. Nggak kerasa ya bentar lagi sudah mau UTS. Oleh karena itu, Tutor UTS 2020 akan mengadakan pembahasan soal dengan mata kuliah kalkulus vektor yang akan dibawakan oleh Kak Adrian dan Kak Malvin. Oke, kita langsung mulai aja. Pembahasan ini berasalkan dari soal UTS tahun lalu. Nomor 1. Misal kita punya 4 titik A, B, C, dan D di R3. A. Dapatkah dibuat suatu bidang yang melalui keempat titik tersebut? Jika dapat, tentukanlah persamaan bidang tersebut. Pertama, kita misalkan persamaan bidang yang melalui keempat titik tersebut, W, yaitu AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Lalu kita substitusikan X, Y, Z dari 4 titik ABCD ke persamaan bidang tersebut, sehingga didapat 4 persamaan. Lalu, kita selesaikan persamaan yang kita dapatkan dengan metode Gauss-Jordan atau OBE, sehingga diperoleh hasil matriks yang trivial. Karena solusi yang memenuhi hanya A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, dan D sama dengan 0, maka dapat kita simpulkan tidak ada bidang yang dapat dibuat dengan melewati keempat titik tersebut. B. Tentukan persamaan bidang V yang melalui titik A, B, dan C. Pertama, kita akan membuat dua vektor arah, yaitu AB dan AC. Lalu kedua vektor arah ini kita cross product sehingga menghasilkan vektor baru yang merupakan vektor normal untuk bidang yang akan kita buat. Setelah mendapat vektor normal, selanjutnya kita tinggal memasukkan vektor normal dan satu titik. Di sini saya menggunakan titik A ke persamaan bidang, sehingga kita mendapat persamaan bidang V. C. Misalkan garis L1 melalui titik A dan B, sedangkan garis L2 melalui titik C dan D. Selidiki apakah garis L1 dan L2 sejajar, bersilangan, atau berpotongan. Jika kedua garis tersebut berpotongan, tentukanlah titik potongnya. Pertama, kita akan mencari vektor arah L1 dan L2 terlebih dahulu. Kita dapat lihat bahwa masing-masing elemen vektor arah berbeda, sehingga L1 dan L2 tidak sejajar. Selanjutnya, kita akan membuat persamaan parameter dari L1 dan L2. Lalu, kita akan mencari parameter R dan S. Namun, sayangnya, kita tidak menemukan nilai R dan S, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa L1 dan L2 tidak berpotongan. Karena L1 dan L2 tidak sejajar dan tidak berpotongan, maka kita dapat menyimpulkan L1 dan L2 bersilangan. D. Misalkan titik A terletak pada garis L3. Tentukan persamaan parameter dari garis L3 yang tegak lurus terhadap bidang V. Karena garis L3 tegak lurus bidang V, maka vektor arah dari garis L3 sama dengan vektor normal bidang V. Lalu, kita dapat membuat persamaan parameter garis L3 karena vektor arah dan titik awal, yaitu A, sudah diketahui. E. Tentukan semua titik pada L3 sehingga jaraknya ke bidang V adalah akar 56 satuan. Pertama, kita misalkan sebuah titik K yang terletak pada garis L3. Lalu, kita akan mencari besarnya parameter T dengan cara mencari jarak antar titik. Setelah itu, kita mendapatkan T. T akan kita substitusikan ke dalam persamaan parameter L3 dan didapatkan dua titik di L3 yang berjarak akar 56 satuan dari bidang V. Nomor 2. Misal, diberikan suatu garis dengan persamaan parameter X sama dengan 1 tambah T, Y sama dengan 3 min 2T, dan Z sama dengan 4 tambah 2T. Tentukan titik Q pada garis tersebut,
Sehingga panjang busur dari P 1,3,4 ke Q dalam arah parameter yang membesar adalah 25 satuan. Pertama, kita akan memisalkan titik Q, A, B, C, lalu kita tahu vektor arah dari garis, yaitu 1, min 2,2. Selanjutnya, kita akan mencari jarak antara P dan Q, sehingga kita mendapatkan parameter P kecil, yaitu 25/3. Dengan begitu, kita dapat mengetahui titik Q dengan mensubstitusi P kecil ke dalam persamaan garis. P yang diambil hanya yang positif. Kita juga bisa menggunakan cara yang kita gunakan pada 1E untuk menyelesaikan soal ini. Oke, saya akan menjawab nomor 3. Ini soalnya, kalau misalnya dari soal, itu kita diketahui kalau si Z-nya itu akan sama dengan 2000. Pertama ini minta maaf dulu ya, ini pertama kali saya pakai pen tab, jadi tulisannya mungkin jelek, jadi mohon dimaafkan dulu. Ini lanjutin lagi. Jadi kan ini Z-nya sama dengan 2000 min 0,02 X kuadrat min 0,04 Y kuadrat. Nah, si Z ini boleh dong. Ini kan merupakan fungsi dalam X dan Y. Jadi, si Z ini boleh kita tulis sebagai F X, Y akan sama dengan Z sama dengan itu. Nah, terus dari soal dikasih tahu, ya ini mah normal, sumbu X positif dianggap sebagai arah timur, sumbu Y positif dianggap arah utara, dan seorang pendaki berada di posisi ini untuk saat ini. Nah, untuk pertanyaan yang A, jika pendaki membaca kompas untuk berjalan ke arah barat, apakah dia bergerak naik atau turun? Jelaskan. Nah, dari si fungsi Z ini, kita cari dulu turunan terhadap X-nya dulu, dan turunan terhadap Y-nya terlebih dahulu. Sehingga nanti kita bisa mendapat nabrak F-nya. Nabrak F kan merupakan arah ya. Nah, ini turunan terhadap X, turunan terhadap Y, ini mah turunan parsial, seperti biasa, gampang. Turunan terhadap X, 2000 konstan, hilang. Nah, yang ini doang adanya. Jadinya, min, pangkatnya turun, kali 2, 0,02, X pangkat 1. Dikaliin, jadinya min 0,04 X. Yang ini juga jadi konstanta, hilang. Lanjut ke FY. Untuk yang FY, sama, lihat lagi ini, 2000 hilang, min 0,02 X kuadrat hilang. Yang terakhir ini, ininya pangkatnya turun, 2 kali 0,04, jadi min 0,08 Y. Sehingga kita punya nabrak F-nya itu adalah, karena ini nabrak sebagai yang tanda ini ya, min 0,04 X, min 0,08 Y. Oke, ini kita perlu ini dulu untuk kebutuhan soal untuk menjawab yang A dan yang B. Nah, terus pertanyaan yang A, jika pendaki berjalan ke arah barat, nah dia tuh bakal bergeraknya naik atau turun. Nah, sekarang kita jawab dulu, tulis dulu ya. A, bergerak ke arah barat. Berarti kan itu ke arah sumbu X negatif. Nah, di sini saya mau misalin dulu. Misalkan saya mau ambil vektor U. Itu merupakan ke arah barat. Vektor arahnya kan berarti min 1,0. Tuh. Nah, udah deh. Dari situ, kita cari nih nilai D, U, F-nya. Di mana D, U, F itu merupakan perkalian dot product dari nabrak F dengan vektor U-nya. Nah, nabrak F ini kan ada XY-nya kan.
Yaitu tinggal masukin nilai dari soalnya. Yang ini. Min 20,5. Ini yang 1991 itu merupakan Z-nya, ketinggian saat itu. Jadinya, kalau misalnya ini dimasukin itu kan min 0,04 dikali min 20, min 0,08 dikali berapa tadi? 5. Di dot product oleh si U-nya apa? U-nya adalah min 1,0. Kita hitung dulu nih yang ini semua. Itu tuh hasilnya adalah ini mah pakaian biasa aja, min 0,04 kali min 20 kan 0,8, ini koma yang ini pemisah ya, min 0,4 di dot product oleh min 1,0. Ini dot product itu kan perkalian X dengan X, Y dengan Y. Tinggal 0,8 kali min 1. Min 0,8 ini min 0,4 kali 0, 0. Jadi hasilnya ini. Lihat hasilnya. Hasilnya minus. Sehingga ini mengartikan bahwa si pendaki berjalan turun. Karena pada saat, kalau misalnya itu, pada saat nilai X-nya dimasukkan, pasti akan berjalan turun. Lanjut ke yang B-nya. Yang B-nya sama, tapi sekarang kan si soalnya mintanya jika pendaki membaca kompas untuk berjalan ke arah timur laut. Timur laut kan posisinya gini nih. Kalian kalau misalnya nggak tahu arah matahari, ini kan timur, selatan, barat, utara. Timur laut tuh ini nih. Kalian kalau misalnya itu yang nyanyi teh timur, tenggara, selatan, barat, daya barat, barat laut, utara, timur laut. Nah ini. Nah, ini itu kalau sesuai soal arah ini tuh berada di kuadran 1 dengan sudut setiap ini itu 45 derajat. Jadinya kalau misalnya saya misalin vektor U lagi diambil, itu tuh pasti setengah akar 2, setengah akar 2 gitu. Lalu sama lagi caranya, D U F akan sama dengan nabrak F di dot product dengan U, dimana nabrak F-nya itu hasilnya sama kayak yang A, dimasukkan nilai X-nya lagi, hasilnya 0, hasilnya gini nih, 0,8, min 0,4, 0,8, min 0,4 di dot product oleh setengah akar 2, setengah akar 2. Ini mah tinggal kalian hitung lagi seperti biasa. 0,8 kali setengah akar 2 itu 4/10 akar 2 dikurang, ini kan minus nih, min 0,4 kali setengah akar 2 itu 2 akar 10, 2/10 akar 2. Hasilnya 2/10 akar 2. Hasilnya positif, sehingga dia berjalan naik. Terus pertanyaan selanjutnya, pada laju berapakah dia bergerak naik atau turun? Nah, si DUF ini merupakan kecepatannya juga. Kan ingat kalau misalnya kalian dulu apa sih semester 1 fisika kan kecepatan itu vektor kan. Nah, jadinya kalau misalnya ke arah positif ya pasti ke atas dong. Ini. Jadi kalau misalnya berlaku juga untuk yang A min 0,8 kan ini kecepatannya juga, tapi karena negatif dia ke arah yang berlawanannya. Kalau dalam kasus ini berarti ke bawah, karena ini dalam sumbu Z. Sumbu Z kan atas dan bawah. Untuk yang nomor 4,
akan dicari nilai maksimum dan minimum untuk fungsi ini dengan daerah segitiga R-nya ini. Ini gambarnya nih, udah digambarin. Terus ini fungsinya. Nah, kalau untuk mencari nilai maksimum dan minimum kan biasanya di titik-titik kritisnya. Tapi ingat, ini satu fungsi 3 dimensi. Jadinya kita harus cari juga titik-titik yang ada di titik kritis yang ada di garis ini. Nah, ini dinamain, bukan dinamain sih, diumpamain dulu. Ini garis yang pertama, garis yang kedua, garis yang ketiga. Nah, untuk garis yang pertama, itu tuh dimisalin ada garis yang melewatinya tuh ini, x kuadrat min 2x. Nah, bentar, ini ada salah. Nah, habis itu kan kita mencari nilai titik kritis. Kalau misalnya mencari nilai titik kritis, tinggal diturunin. F aksen x, y akan sama dengan ini, biasa 2x min 2, itu pasti sama dengan 0. Dari sini, didapat x-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan 1, berarti didapat y-nya sama dengan min 1. Min 1. Nah, berarti kan titik kritisnya udah ketemu nih untuk daerah 1. Nah, terus ini yang ini cuma titik kritis yang ada di segitiganya masing-masing, 0,0, 2,0, sama 0,2. Nah, untuk yang ini, salah tulis. Untuk yang ini berarti daerah yang pertama, garis yang pertama itu berarti ada titik 1, min 1. Ini kenapa ambilnya x kuadrat min 2x, sebetulnya tinggal lihat dari z-nya. Cari lagi yang ada x-nya lagi, yaitu nilainya sama x kuadrat min 2x. Nah, habis itu untuk yang garis kedua. Garis kedua itu sebetulnya kalian harus cari titiknya, harus cari fungsinya apa yang melewati garis. Ini kan garis 2x plus 2y sama dengan 4. Nah, ini kalau misalnya saya udah ngotret, sebetulnya kalian ya bebas sih, pokoknya cari titik yang melewati ini. Cari garis yang melewati ini. Kalau misalnya saya itu ambilnya x kuadrat min 3x plus 2. Saya misalin ini apa ya, hx misalkan. Fungsi dalam x semua biar gampang. Habis itu cari nilai titik kritis lagi, biasa. Kalau nyari nilai titik kritis kan turunin tuh. Turuninnya 2x min 3 pasti sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3 per 2. Terus y-nya akan sama dengan, kalau masukin lagi nilai x-nya ke sini, itu sama dengan setengah. Jadinya kita punya titik kritis di garis kedua itu adalah 3 per 2, setengah. Untuk titik kritis yang di garis ketiga, berarti kan ini sumbu y doang. Sama caranya kayak nomor 1. Dari fungsi z-nya ini, apa yang ada y doang? Y kuadrat. Jadinya saya misalin, apa ya namanya, misalkan gx. Gx akan sama dengan y kuadrat. Turunkan ini pasti 0. Jadinya titiknya pasti 0,0. Titik kritis untuk garis ketiga adalah 0,0. Nah, ini ada double 0,0-nya nggak apa-apa. Habis itu, setelah dapat itu, udah tinggal dimasukin ke untuk masing-masing titik ini, z ini ke dengan 0,0, 2,0, 0,2, 1, min 1, dan seterusnya ini. Kalau misalnya itu mah kalau misalnya mau mah dibuat tabel, tapi kan repot kalau di sini mah. Nah, udah tinggal dimasukin pada saat dia 0,0. Nih ditulis lagi deh fungsinya x kuadrat. Pada saat 0,0 dia ini 0, ini 0, ini 0, nilainya 0. Terus 2,0.
saat 2,0 dia 0 juga. Pada saat 0,2 dia 4. 1, min 1. 1, 2, 0. Pada saat berapa lagi? 32,5. 32,5. 9. 1. Yang terakhir 0,0 lagi ya, pasti hasilnya 0. Nah dari sini udah dapat yang maksimumnya adalah 4, nilai minimumnya adalah 0. Oke, sekian dulu video pembahasan untuk kalkulus vektor. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semacamnya. Good luck dan sampai jumpa.